but now I'm seeing all the signs. Bab 551. Suzizan mengalahkan Bai Jie, hasil yang tidak mengejutkan siapapun. Dia mengalahkan Bai Jie dengan bersih, tanpa terlalu banyak keterikatan, dan jelas dia ingin mempertahankan kekuatan misteriusnya. Dia berdiri di tengah arena, melihat ke arah guru. Sebelum lawan muncul, petarung berikutnya mengambil inisiatif. Dia mengulurkan pedang panjangnya, mengarahkannya ke salah satu orang yang duduk di klan Helian, dan berkata dengan bangga, "Helianba, apakah kamu berani keluar dan bertarung?" Petik 2. Ini adalah pertama kalinya sejak awal permainan ini lawan yang ditunjuk bermain. Dan yang dimaksud Suzizan adalah Helianba, yang dianggap sebagai orang nomor satu di antara generasi muda 12 keluarga bersama dirinya sendiri. Suzizan tahu betul bahwa dalam duel ini, pihak yang mereka wakili pasti akan mengalami kekalahan telak. Cara terbaik untuk menyelamatkan muka adalah dengan mengalahkan Helianba, yang menduduki peringkat pertama bersamanya. Di hadapan semua orang, disuruh bertarung oleh seseorang yang setenar dirinya dan memiliki kekuatan yang sama. Helianba tentunya harus merespon dan merespon, jika tidak, bukankah akan membuat orang mengira dia takut pada Suzizan. Dia berdiri tanpa ragu-ragu, terbang ke depan Suzizan, dan menatapnya sambil mencibir, "Suzizan, sepertinya kamu ingin mengakhiri permainan ini lebih awal dan kembali dengan putus asa, maka tentu saja aku tidak akan mengecewakan Anda." "Kaulah yang akan keluar," kata Suzizan dingin. "Hehe," Helianba menyeringai, "yang kalah malang hanya bisa memamerkan gengsinya. Lagi pula, dia sama denganku, Helianba. Sungguh menyedihkan. Nah, kamu baru saja mengatakan pertarungan dengan Bai Jie agak melelahkan." "Cek, jangan khawatir, aku, Helianba, bahkan tidak akan repot-repot memanfaatkanmu. Aku akan memberimu waktu 1/4 jam untuk pulih, dan aku akan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Sungguh pertama, hanya ada satu." "Tidak perlu." Mata Suzizan dingin dan dia mencibir, "2 nama. Aku bisa menerimanya sebelumnya, tapi sekarang, kamu tidak pantas mendapatkannya. Biarkan aku, Suzizan, disebut sama dengan antek yang sudah lupa nenek moyangnya dan pengkhianatannya. Sungguh konyol, sungguh memalukan. Jika aku ingin mengalahkan antek sepertimu, kenapa aku harus istirahat?" Su Xiangnan adalah orang yang jujur dan lurus sepanjang hidupnya. Meskipun putranya penuh kesombongan, dia mewarisi sifat ini. Dia sangat muak dengan pengkhianatan 7 keluarga besar dan pangeran besar. Wajah Helianba tiba-tiba menjadi gelap. "Awalnya aku ingin meninggalkan ruangan, tapi kamu meminta kematianmu sendiri." Suzizan mendengus dingin, tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dia memegang pedang di tangannya, matanya dingin, dan dia perlahan melangkah maju. Kekuatan pedang yang kuat dilepaskan dari tubuhnya bersamaan dengan angin yang menyapu dengan cepat. Dengan setiap langkah yang dia ambil, angin kencang menjadi lebih kencang dan kekuatan pedang menjadi lebih kuat. Ketika dia mengambil 10 langkah, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam angin kencang. Ini adalah domain pedang geng angin milik keluarga Su. Yun Qinghong menjelaskan kepada Yun Ce, ini adalah prototipe dari domain utama keluarga Su, domain pedang Dewa Angin. Ia memiliki kekuatan pedang yang menyapu angin dan sangat mematikan. Ini sangat kuat, begitu siapapun yang lebih lemah terlibat, mereka akan langsung dihancurkan. Suzizan menggunakan domain pedang Feng Gang segera setelah dia muncul. Tampaknya dia bertekad untuk berusaha sekuat tenaga. Dengan suara guntur, Helianba meraih pedang hitam panjang di tangannya. Guntur dan kilat meraung di atas pedang hitam itu, dan medan guntur dan kilat gelap perlahan terbuka di sekujur tubuhnya, tapi masih belum sepenuhnya terbentuk. Terdengar suara gemuruh angin di depannya, dan Suzizan melesat seperti kilat. Kedua pedang itu bertabrakan di udara, dan kedua alam itu langsung bersentuhan dan tumpang tindih. Bang 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 bang. Dalam sekejap, keduanya telah bertarung selama lebih dari 10 ronde. Cahaya pedang Suzizan tercurah secara sembarangan, seperti bima sakti yang jatuh ke tanah. Pedang hitam Helianba seperti naga yang marah, dan dua alam yang kuat itu seperti dua makhluk ganas yang gila, binatang buas, bertabrakan satu sama lain, mencabik dan melahap satu sama lain. Pertarungan antara keduanya sudah sangat intens. Kekuatan mendalam dari kedua orang tersebut juga meningkat pesat dalam pertempuran sengit, dan secara bertahap meningkat dari percobaan awal hingga puncak. Di tengah deru angin dan guntur, keduanya bertarung seperti badai dahsyat selama ratusan putaran, tetapi tidak ada yang menekan satu sama lain.
Area mereka terus menyusut dan meluas pada saat yang sama. Energi pedang yang meluap, angin kencang, dan deras. Petir menyebar keluar arena. Jika bukan karena keluarga kuat dan istana kerajaan yang paling dekat dengan arena, dipisahkan oleh kekuatan mereka yang dalam, jika tidak seluruh aula akan dipenuhi dengan energi pedang, angin, dan guntur. Jadi, sangat luar biasa. Apakah mereka benar-benar generasi muda? Beberapa anak muda yang datang dari kota Kekaisaran Iblis untuk pertama kalinya sudah tercengang. Untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara 100 tahun ini, mereka secara alami termasuk dalam tanah yang sama, tokoh-tokoh teratas, tetapi pertempuran di depan mereka benar-benar menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri mereka. Meskipun mereka selalu tahu bahwa kota Kekaisaran Iblis memiliki tingkat kekuatan mendalam tertinggi di seluruh dunia iblis fantasi, mereka tidak pernah menyangka bahwa kesenjangan sangat besar. Besar, ini jelas hanya dua orang yang seumuran denganku, tapi dibandingkan dengan mereka, kekuatanku jauh berbeda. Bahkan para tetua yang paling mereka hormati dan hormati hampir tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Inilah kekuatan dari 12 klan penjaga, seorang lelaki tua berkata dengan sangat kagum. Dalam keluarga penjaga, menjadi tuan sebelum usia 30 dianggap sebuah izin. Di tempat kami, memiliki seorang kaisar sudah cukup untuk menarik ribuan mil untuk dijunjung dan 1000 tahun kejayaan. Tapi dalam 12 keluarga penjaga, kaisar hanyalah salah satu kualifikasi untuk menjadi seorang penatua. Terutama keluarga Yun 100 tahun yang lalu, ada sebanyak 11 kaisar berpangkat tinggi di atas tingkat ketujuh alam berdaulat. Orang-orang muda semuanya tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Pedang Su Zizan secepat aliran cahaya, dan cahaya pedang dari angin kencang seperti hujan badai bunga pir. Meskipun pedang Helianba relatif lambat, namun sangat ganas. Setiap kali dia mengayunkan pedang, pedang itu akan hancur, beberapa lampu pedang Su Zizan. Wajah Su Zizan selalu tenang dan kaku, tetapi ekspresi Helianba menjadi semakin terdistorsi, karena Su Zizan di depannya menjadi gila. Setiap gerakan dan setiap pedang sepertinya menghadapnya. Beberapa musuh dengan pertikaian darah menggunakan 9 poin energi mereka yang dalam untuk menyerang dan hanya 1 poin untuk dipertahankan. Di bawah gaya bertarung yang hampir mengancam nyawa ini, meskipun tidak satu pun dari mereka yang terluka parah, di bawah domain pedang Feng Gang dan domain Bang Lei yang mengamuk dan saling terkait, tubuh Su Zizan benar-benar hangus, sementara tubuh Helianba ditutupi dengan ratusan lubang berdarah yang terpotong oleh angin pedang, dan baju besinya telah berubah menjadi sarang lebah. Ledakan, dengan pukulan keras, domain mereka runtuh pada saat yang sama. Su Zizan dan Helianba ditembak mundur seperti dua bola meriam, dan kemudian jatuh ke tepi arena. Begitu Helianba mendarat di tanah, energinya yang dalam sedikit bocor, dan ratusan luka di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan darah, menodai pakaiannya dan sebagian besar tubuhnya menjadi merah, meskipun semuanya luka ringan, begitu banyak darah yang keluar, cukup untuk membuatnya gila. Dia mengertakkan gigi, mengulurkan tangan dan merobek pakaian di bagian atas tubuhnya, dan berteriak, "Su Zizan, apakah kamu mencari kematian?" Su Zizan juga dipenuhi luka-luka. Keduanya bertarung sengit di medan angin dan guntur yang saling terkait. Baru setelah keduanya berpisah dan seluruh tubuhnya terluka barulah mereka menyadari bahwa pertarungan antara keduanya tidak sengit tapi tragis. Meski tak satu pun dari mereka yang terluka parah, mereka menakutkan untuk dilihat. Su Zizan tidak merasa seperti sedang berkompetisi, lebih seperti dia berjuang untuk hidupnya. Karena ini adalah pertarungan yang tidak boleh dia kalahkan. Apakah kamu takut mati? Su Zizan mencibir. Sejujurnya, Helianba benar-benar sedikit takut. Siapapun yang hidup dengan baik akan takut pada orang gila yang berjuang untuk hidupnya. Wajahnya berubah muram dan dia kehilangan kesabaran di hatinya. Dia menggeram, karena kamu ingin mati. Kalau begitu aku akan membantumu. Ketika suara itu jatuh, Helianba mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, pedang hitam itu berdengung dan guntur serta kilat mengelilinginya. Untuk sesaat, ruang di sekitar pedang hitam itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bahkan Helianba sendiri jatuh ke dalam ruang yang sangat terdistorsi itu. Gelombang riak luar angkasa berenang ke kiri dan ke kanan, yang sangat mengejutkan. Momentum pedang ini membuat semua orang di aula sedikit mengubah ekspresi mereka. Su Zizan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi nomor 1 bersamaku? Tubuh Helianba terpelintir dengan riak ruang,
dan paksaan seperti langit yang terbalik menyelimuti seluruh arena dan aula, dan bahkan sekitarnya, menjadi gelap. Dia tidak membuka medan petir. Hanya ada lingkaran guntur yang tidak kuat di sekitar pedang. Namun, di aula, ada guntur yang memekakkan telinga dari sumber yang tidak diketahui. Kami 9 kepala klan ular monster memiliki kekuatan guntur misterius dan tubuh batu yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana bisa dibandingkan dengan umat manusiamu? Di bawah pedang ini, kamu hanya layak menundukkan kepala dan berlutut. Keluar dari sini, Helianba meraung keras dan melompat tinggi. Sosoknya berkedip-kedip di udara, dan tiba-tiba bayangan seekor ular raksasa muncul. Ular raksasa itu berjumlah 9 kepala. 9 kepala ular itu menjerit di udara. Kepala ular itu terbuka lebar dan menerkam pada saat yang sama Suzizan. Saat berikutnya, 9 kepala ular tiba-tiba menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi 9 Helianba, dan menebas Suzizan pada saat yang bersamaan. Tebasan Kaisar Guntur 9 Nether. Helianba benar-benar dapat menggunakan gerakan ini, dan itu adalah tebasan Kaisar Guntur 9 Nether yang lengkap. Kepala keluarga Yan Zijing, berdiri dengan ganas dan berseru, ini bukan hegemoni di semuanya. Suzizan dalam bahaya karena serangan yang dapat ditahan oleh kekuatan mendalam dari alam Suan tingkat ke-6. Dia menoleh untuk melihat Su Xiangnan, hanya untuk menemukan bahwa dia masih duduk di kursinya, meskipun wajahnya serius, dia tidak tampak panik. Momentum agung turun dari langit, dan semua orang di aula merasakan sesak napas yang dalam. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mendalam yang relatif lemah menjadi pucat, dan dada mereka akan meledak. Dampaknya saja sudah sangat menakutkan. Kekuatan pedang ini sungguh tak terbayangkan. Suzizan mengangkat kepalanya dan memandang dengan acuh tak acuh pada 9 sosok yang terbang di langit. Domain pedang Feng Gang bangkit tanpa suara dan menyebar dengan cepat. Apa yang Suzizan lakukan? Jika dia tidak bertahan atau melarikan diri dengan cepat, mengapa dia menggunakan domain pedang Feng Gang sekarang? Suzizan menutup telinga terhadap raungan di sekelilingnya tepat ketika dia menyentuh sosok Helianba yang mendekat di domain pedang Feng Gang dan dengan mudah terkoyak oleh pedang hitam. Cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan pedang masuk tangannya tiba-tiba terbang menjauh, melayang di depannya, dan kemudian dengan cepat berputar. Pusaran air besar dengan cepat terbentuk saat pedang berputar, semakin besar dan besar. Angin, dewa, pedang, 3 kata rendah dan lambat keluar dari mulut Suzizan. Tepat ketika pedang hitam Helianba masih kurang dari 2 kaki dari kepalanya, tangannya tiba-tiba terdorong keluar, dan pedang panjang itu tiba-tiba terbang dengan angin puyuh yang besar. Terbang keluar, langsung menuju salah satu dari 9 Helianba. Apa? Helianba tiba-tiba terkejut. Secara alami, 9 sosok yang dia sulap tidak semuanya adalah entitas. Meskipun tubuhnya adalah ular iblis berkepala 9 kepala di tubuhnya tidak berarti dia bisa menyulap 9 tubuh. Dari 9 sosok tersebut, 1 adalah nyata, dan yang lainnya 8 lainnya nyata, dan 1 lagi digunakan untuk mengganggu pikiran, penglihatan, dan pendengaran musuh. Dan pedang Suzizan diarahkan ke tubuh aslinya. Jadi begitu, dia menggunakan domain pedang Feng Gang untuk menguji wujud asli Helianba. Yun Ce berkata dengan jelas, domain pedang ini berbeda dari domain biasa. Ini tidak hanya membutuhkan dukungan kekuatan yang dalam, tetapi juga menggabungkan niat pedang yang kuat. Berdasarkan umpan balik dari niat pedang ketika 9 sosok Helianba menyentuh medan pedang, dapat langsung ditentukan mana tubuh sebenarnya. Bab 552. Helianba sempat terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu tahu yang mana yang asli? Kamu tidak akan bisa mengambil pedangku selama 10 tahun lagi. Sebelum Helianba selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena pedang yang terbang di depannya, di bawah tekanan momentum, 9 Nether Thunder Emperor Slash tidak melambat sama sekali, menembus lapisan seperti bambu yang patah semburan energinya yang dalam, membawa angin puyuh hari kiamat, menembus tepat di depannya. Ledakan, pedang bertabrakan di udara, dan kekuatan angin dan guntur meledak pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, seperti 2 gunung yang bertabrakan, langit dan bumi bergetar, angin menderu, dan seluruh aliran udara terdorong oleh angin, semburan energi yang sangat kuat. Seluruh aula utama Raja Iblis berubah menjadi ruang hampa total dalam waktu 5 tarikan napas. Di tengah kekuatan angin dan guntur yang gila-gilaan, kedua pedang itu seperti 2 naga yang bertarung dan menggigit ombak, mengeluarkan semburan suara dentingan yang sangat keras.
Su Zizan berdiri di bawah, memegang tangannya kuat-kuat di atas kepalanya. Meskipun pedang itu lepas dari tangannya, pedang itu masih sepenuhnya di bawah kendalinya. Tubuh Helianba terhenti di udara, dan pedang hitamnya dihantam oleh pedang Su Zizan. Dia melawan dengan keras, tapi dia tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Mata Helianba membelalak dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak mungkin, pedang ini, bagaimana mungkin aku bisa menghentikannya? Hei, hehe, Su Zizan tertawa, karena saat ini, dia sudah melihat hasil dari duel ini. Helianba, menurutmu hanya kamu yang bersembunyi. Aku sudah bertarung denganmu berkali-kali sebelumnya, aku belum pernah menggunakan kekuatan penuhku, karena kamu tidak layak. Minum. Tangan Su Zizan tiba-tiba terangkat. Dalam sekejap, Helianba merasakan kekuatan yang menghantamnya di depannya tiba-tiba melonjak. Pedang hitamnya dengan keras didorong menjauh, dan energi pelindungnya yang dalam dengan mudah dipatahkan. Sebuah kekuatan yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa, aku tidak percaya benda itu mengenai dadanya. Keluar, ledakan, jeritan datang dari langit, dan pedang hitam di tangan Helianba pecah menjadi dua bagian dan terbang ke dua arah. Tubuh Helianba seperti layang-layang dengan tali putus, terbang menuju guru, membawa angin yang menakutkan, namun, pedang yang berputar tidak terus mengejar. Sebaliknya, ia terbang ke atas, menggambar busur besar, lalu terbang ke bawah, mendarat di depan Su Zizan. Pusaran angin pada pedang semuanya telah menghilang. Helian Kuang terbang dan menangkap Helianba di udara. Armor Helianba benar-benar hancur, dan ada lubang darah sepanjang setengah kaki di dadanya. Helian Kuang melihat luka Helianba dan menoleh ke Su Xiangnan dengan mata dingin, berkata dengan dingin, Su Xiangnan, kamu telah membesarkan seorang putra yang baik, dan dia telah menguasai pedang Dewa Angin di usia muda. Haha, seperti yang semua orang lihat, dia memang lebih baik daripada putra saudara Helian. Pujian saudara Helian tidak menghormati Su, kata Su Xiangnan sambil tersenyum. Kamu, wajah Helian Kuang menjadi gelap, dan dia akhirnya menahan keinginan untuk berteriak. Helianba, yang tertangkap di tangannya, mulai meronta, bagaimana mungkin aku kalah darinya? Ini tidak mungkin, aku ingin bersaing dengannya lagi. Sudah cukup, Helian berteriak dengan suara rendah, kamu tidak sehebat yang lain. Bukan tidak adil jika kamu kalah. Su Zizan jelas menyembunyikan kekuatannya. Jika kita melawannya 10 kali lagi, kamu akan masih kalah. Biarkan mereka bangga pada diri mereka sendiri. Adegan ini, bagaimanapun, ini adalah hal terakhir yang bisa mereka banggakan. Pihak guru bersorak untuk pertama kalinya. Mereka yang tadinya tertindas akhirnya menghela nafas lega saat Su Zizan mengalahkan Helianba. Namun bagi dua orang yang biasanya memiliki nama yang sama, Su Zizan hendak menang lagi. Bagaimana bisa mudah? Tidak hanya seluruh tubuhnya terluka, tapi kekuatan besarnya hampir 90% terkuras. Saat guru bersorak, dia setengah berlutut di tanah. Sampai sorak-sorai mereda, dia perlahan berdiri, bangkit dan memegang pedang kesayangannya lagi. Siapa selanjutnya? Tangan Su Zizan yang memegang pedang sedikit gemetar, yang merupakan reaksi otot yang disebabkan oleh kelelahan yang parah. Tetapi suara Su Zizan masih terngiang-ngiang di setiap kata, dan momentumnya tidak melemah sama sekali. Helianba menutupi luka di dadanya dan menatap lurus ke arah Jiu Fangyu yang duduk di tengah kursi keluarga Jiu Fang. Merasakan tatapannya, mata Jiu Fangyu segera mendekat dan menyentuh mata Helianba. Dengan matanya, dia mengerti dengan jelas. Gigi Helianba yang terkatup memberitahunya dengan sangat jelas, balas dendam padaku, bunuh dia. Jiu Fangyu berdiri, melompat langsung ke lapangan, berdiri di depan Su Zizan, dan berkata sambil tersenyum, Jiu Fangyu dari keluarga Jiu Fang, tolong beri saya nasihat, saudara Su. Pangeran Huai sedang memutuskan siapa yang akan membunuh Su Zizan, yang berada di ujung kekuatannya. Ketika dia tiba-tiba melihat Jiu Fangyu datang sendiri, dia menyipitkan matanya dan tersenyum diam-diam. Su Xiangnan, yang selalu tenang selama pertarungan Su Zizan dengan Helianba, mengerutkan kening saat melihat Jiu Fangyu datang ke lapangan, berdiri, dan dengan cepat mengirim pesan, hentikan pertarungan, hati-hati. Kekuatan mendalam Jiu Fangyu tidak terlalu tinggi, dia berada di tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant. Namun hal yang paling menakutkan dari klan Jiu Fang adalah skill misterius keluarga mereka, yaitu skill racun yang menakutkan. Tubuh mereka juga naga beracun berkepala 9. Dan Jiu Fangyu ini lahir dengan racun yang sangat langka,
yaitu tubuh racun 9 kaisar yang hanya muncul sekali setiap 4.000 tahun di klan Jiufang. Jika dia diracuni oleh racunnya, bahkan kaisar yang lebih rendah pun akan diracuni. Sulit untuk diselesaikan. Tak seorang pun di kota Kekaisaran Iblis mengetahui hal ini. Di seluruh kota Kekaisaran Iblis, sangat sedikit orang yang berani melawan orang-orang dari keluarga Jiufang. "Saudara Su, kamu begitu agung sekarang," kata Jiu Fangyu dengan suara yang sangat pelan sehingga hanya Su Zizan yang bisa mendengarnya. "Namun, saya menyarankan kamu untuk segera mengakui kekalahan. Kamu harus tahu bahwa jika kamu jatuh ke tanganku, kamu akan apa konsekuensinya?" Berhenti bicara omong kosong, Su Zizan mengayunkan pedangnya. "Aku, Su Zizan, tidak pernah takut pada siapapun seumur hidupku, dan kamu tidak pantas mendapatkannya." Jiu Fangyu menggerakkan sudut mulutnya. Su Zizan dikenal sombong dan mendominasi, dan tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Dia mengeluarkan senjatanya, pedang hijau panjang, dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan." "Diam!" Su Zizan menjentikkan lengannya, dan pedang panjang itu terbang seketika. Ujung pedangnya diarahkan ke tenggorokan Jiu Fangyu. Nafas dingin langsung masuk ke tenggorokannya, menyebabkan Jiu Fangyu berkeringat dingin dan panik. Tanpa ragu-ragu, dia menghindar dan mengayunkan pedang hijau panjang, menjatuhkan pedang Su Zizan. Dia mengutuk dalam hatinya, orang gila ini. Jika Su Zizan dalam keadaan utuh, pedangnya tidak akan bisa dengan mudah diguncang oleh Jiu Fangyu. Namun kini Jiu Fangyu hanya menggunakan kekuatan kurang dari 6 titik untuk membuat pedang Su Zizan hampir lepas. Su Zizan diam-diam mengertakkan giginya, menghisap pedang itu kembali ke tangannya, dan melompat ke depan. Angin kencang membawa kekuatan pedang, dan semua energi gelapnya melonjak tanpa syarat, menusuk Jiu Fangyu. Setelah mencoba pedang Su Zizan barusan, Jiu Fangyu merasa sangat lega. Dia maju selangkah dan menyerang dengan pedangnya. Dia sangat yakin bahwa dalam kondisi Su Zizan saat ini, dia tidak akan pernah bisa bertabrakan secara langsung. Dia adalah lawannya sendiri. Ledakan, kedua pedang itu bertabrakan, dan riak energi yang dalam berdesir. Su Zizan bersandar, dan pedang di tangannya tertekuk tajam. Tidak ada yang tahu bahwa dengan pedang ini, dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hehe, awalnya di alam baksuan tingkat 6, tetapi dia berada pada posisi yang dirugikan dalam pertemuan pertama dengan Jiu Fangyu, yang hanya berada di alam baksuan tingkat keempat. Bisa dibayangkan betapa dia bertahan dalam pertempuran sebelumnya dengan Helianba. Besar konsumsi, tapi keadaan ini tidak akan pernah membiarkan Su Zizan mundur bahkan setengah langkah. Tulang lengannya retak dan dia mundur bukannya maju. Dalam sekejap, lebih dari selusin bayangan pedang terbang dan menembus titik vital Jiu Fangyu. Jiu mata Fangyu kabur, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bahkan tidak melihat, dan menyapu ke depan dengan pedangnya. Pencapaian pedang angin Su Zizan memang berada di puncak, tapi tanpa dukungan kekuatan yang sangat dalam. Sungguh ancaman, apakah di sana? Tidak ada yang perlu dikatakan. Kapan? Kekuatan besar datang dari pedang. Pedang dan lengan Su Zizan diguncang dengan keras, dan tubuhnya terhuyung mundur. Mata Jiu Fangyu berkilat, senyuman sinis muncul di sudut mulutnya, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak maju, menuntunnya awan asap hijau terbang melewati sisi Su Zizan. Dalam asap hijau, gambar naga hijau berkepala 9 melintas. Tidak hanya kekuatan perlindungan Su Zizan menjadi sangat lemah, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Asap hijau dengan mudah melewati kekuatan pelindungnya dan menyerang darahnya melalui luka besar di tubuhnya. Dengan baik, erangan menyakitkan keluar dari mulut Su Zizan. Seluruh tubuhnya membeku, lalu dia berlutut di tanah. Pedang itu juga jatuh ke tanah dengan dentang. Seluruh tubuhnya gemetar, dan luka di sekujur tubuhnya masih perlahan berubah menjadi lebih gelap dan hijau tua. Hentikan perang. Adegan paling mengkhawatirkan akhirnya terjadi. Su Xiangnan terkejut, terbang, mendarat di depan Su Zizan, dan dengan cepat membantunya berdiri. Su Xiangnan, pemenang di antara keduanya belum ditentukan. Apa maksudmu dengan menerobos masuk ke arena tanpa izin? Raja Huai berteriak keras. Kami mengaku kalah dalam pertempuran ini. Su Zizan mengertakkan gigi dan berteriak. Dia dengan cepat memeriksa kondisi Su Zizan saat ini dan terkejut. Kekuatan mendalam Su Zizan sangat lemah dan sulit untuk melawan racun, dan bahkan lebih sulit lagi untuk menahan timbulnya dan penyebaran racun. Selain itu, seluruh tubuhnya dipenuhi luka,
dan racun menyebar darinya. Sejumlah besar racun dituangkan ke seluruh bagian tubuh, dan racun ini cukup untuk membunuh Su Zizan dalam waktu singkat. Su Xiangnan dengan cepat mengedarkan energinya yang dalam dan mencoba yang terbaik untuk menahan racun di tubuh Su Zizan. Dia menoleh dengan tajam dan menatap Jiu Fangyu, bawakan penawarnya segera. Penangkal, Jiu Fangyu berkata dengan wajah polos, ya, junior ini adalah tubuh racun 9 kaisar, yang sedikit berbeda dari orang lain di keluarga. Sangat sulit untuk menyiapkan penawar racun 9 kaisar Jiao ini. Junior totalnya hanya ada beberapa pil. Oh, aku sedang terburu-buru hari ini dan lupa membawanya. Namun, dengan kekuatan mendalam yang kuat dari kepala keluarga Su dan para senior keluarga Su, aku percaya bahwa tidak masalah untuk menyelesaikan racun 9 kaisar Jiao pada junior ini. Para tetua keluarga Su juga terbang. Setelah memeriksa situasi Su Zizan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Kamu bajingan, Su Xiangnan sangat marah. Kamu tahu bahwa seluruh tubuh anakku terluka dan kekuatannya yang dalam sangat lemah, namun kamu masih dengan sengaja memberikan racun yang begitu berat. Dia sekarang tidak dapat mengusir racun itu, dan jika kekuatan luar digunakan, itu akan dengan mudah merusak organ dalamnya. Serahkan penawarnya segera. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Su Xiangnan, apa maksudmu dengan ini? Jiu Fangkui dari keluarga Jiu Fang berdiri dan berkata dengan mata dingin, Kungfu racun adalah seni mistik keluarga dari keluarga Jiu Fang saya, itu benar. Anak saya dikalahkan dia dengan seni mistis keluarganya. Jujur dan terbuka, kebaikan putra Anda hanya dapat dikaitkan dengan keterampilan inferiornya sendiri. Apakah Anda masih berharap dia menghadiahi Anda penawarnya ketika menghadapi musuh bebuyutan di medan perang? Jiu Fangkui, kamu, Su Xiangnan sangat marah, tetapi penawarnya ada di tangan lawan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak berani berbicara terlalu kasar. Dia menarik napas dalam-dalam, menoleh ke Ratu Iblis Kecil, dan menoleh ke Ratu Iblis Kecil. Saat Ratu Iblis maju, Jiu Fang tidak akan berani untuk tidak memberikan penawarnya, tapi ini juga akan membuat pihak mereka sendiri menjadi lebih pasif. Pada saat ini, Yun Ce bergegas dan mendatangi Su Zizan. Dia segera mengeluarkan pil kuning muda dan memasukkannya ke dalam mulut Su Zizan. Telan dia segera, cepat. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Su Zizan, dia langsung memasukkan pil kuning itu ke perut Su Zizan dengan kekuatan misteriusnya. Baru kemudian tetua di samping Su Zizan bereaksi dan berseru kaget, apa yang Anda berikan kepada saya, Tuan Muda? Begitu suara mereka turun, mereka merasakan gas beracun di tubuh Su Zizan tiba-tiba melemah, lalu menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, warna hijau di tubuh Su Zizan perlahan memudar hingga benar-benar hilang. Melihat Yun Ce diam-diam menjauhkan tangannya dari dada Su Zizan, pil yang diberikan kepadanya hanyalah pil Xuan Hui biasa, sebuah penutup yang benar-benar memurnikan racun secara alami adalah mutiara racun langit. Racun naga banjir 9 kaisar memang menakutkan, tetapi di depan mutiara racun langit, racun itu tidak berbeda dengan racun biasa, dan pemurnian menyeluruh hanya terjadi dalam sekejap mata. Bab 553. Perasaan mengerikan dari racun yang menyelimuti tubuhnya secara ajaib menghilang. Tidak hanya tubuh Su Zizan benar-benar hilang, tetapi dia tidak lagi mengerang. Dia bahkan berdiri perlahan di depan mata semua orang yang terkejut. Ini, Su Xiangnan, yang telapak tangannya menempel di tubuh Su Zizan, dan para tetua keluarga Su dengan jelas merasakan bahwa racun ular 9 kaisar di tubuh Su Zizan telah sepenuhnya menghilang sepenuhnya, tidak ditekan. Mereka dan klan Jiu Fang telah menjadi bagian dari klan penjaga yang sama selama 10.000 tahun. Tentu saja, mereka sangat menyadari kekuatan keterampilan racun klan Jiu Fang dan kengerian racun 9 kaisar. Bahkan Jiu Fangyu, yang lebih kuat dari mereka dan hanya pada tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant, terkena. Butuh waktu lama untuk sepenuhnya menyelesaikan 9 kaisar racun Jiao. Namun, pil kuning yang diberikan Yun Ce kepada Su Zizan mampu menyelesaikannya, membunuh racun yang sangat berat di tubuh Su Zizan hanya dalam beberapa tarikan napas. Semua racun dari 9 kaisar naga telah teratasi. Berdasarkan pengalaman mereka semua menganggapnya sulit dipercaya. Secara alami, Su Zizan sendiri yang paling mengetahui keadaan tubuhnya. Dia memandang Yun Ce dengan heran untuk beberapa saat, lalu mengangkat tangannya dan berkata dengan tulus, Saudara Yun, terima kasih atas bantuanmu. Ayah, para tetua, aku baik-baik saja sekarang. Tentu saja,
tidak mungkin klan Jiu Fang benar-benar meracuni Su Zizan sampai mati di depan umum, namun jika racun 9 Kaisar Jiao ditunda dalam waktu yang lama, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuh Su Zizan dan bahkan urat nadinya yang dalam. Ada bahaya tersembunyi. Jika keluarga Su ingin mendapatkan penawarnya sesegera mungkin, mereka harus tunduk pada klan Jiu Fang. Oleh karena itu, Yun Ce tidak hanya mendetoksifikasi Su Zizan dari racunnya, tetapi juga memulihkan martabat keluarga Su yang hampir terpuruk. Dengan karakter Su Zizan, jika keluarganya tunduk pada keluarga Jiu Fang karena dia, itu akan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Oleh karena itu, dia sekarang sangat berterima kasih kepada Yun Ce, yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikannya. Ini benar-benar obat ajaib, beberapa tetua keluarga Su berbisik. Jika mereka tidak mempertimbangkan situasinya, mereka akan menanyakan apapun jenis obat ajaib apa yang diberikan Izu Yun Ce kepada Su Zizan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, racun 9 Kaisar Jiao yang menyebar ke seluruh tubuh bisa dihilangkan seluruhnya. Dengan obat ini, bukankah berarti Anda tidak takut dengan semua racun? Su Xiangnan mengangguk berat pada Yun Ce. Meskipun dia tidak berkata apa-apa, rasa terima kasih sudah meluap di wajahnya. Apa yang terjadi? Aura beracun menghilang dari tubuh Su Zizan dan dia berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jiu Fang Yu dan orang-orang dari klan Jiu Fang semuanya tercengang. Meskipun mereka melihat Yun Ce memberi Su Zizan obat, tapi yang terlintas di benakku adalah 3 kata yang persis sama, mustahil. Bagaimana mungkin ada pil di dunia ini yang bisa dengan mudah mengatasi racun 9 Kaisar Naga? Sama sekali tidak mungkin. Itu pasti hanya untuk sementara menekan toksisitasnya, itu pasti. Semua orang di keluarga Jiu Fang terkejut, tetapi mereka tidak pernah percaya atau menerima bahwa racun Su Zizan dapat dengan mudah dijinakkan dengan pil. Jika memang ada pil seperti itu, bukankah keterampilan beracun keluarga mereka akan menjadi lelucon dan omong kosong? Baru saja mencatat racunnya, Su Zizan menatap tajam Jiu Fang Yu, dan kemudian, dengan dukungan Su Xiangnan, dia kembali ke meja keluarga Su. Tapi Yun Ce belum pergi. Dia menghadap Jiu Fang Yu dan berkata tanpa ekspresi, "Jiu Fang Yu, ketika Su Zizan bertarung denganmu, seluruh tubuhnya terluka dan kekuatannya sangat berkurang. Kamu bisa mengalahkannya dengan mudah. Kenapa dia masih menggunakan racun? Apakah kamu, klan Jiu Fang, semuanya orang yang jahat?" Bagi Yun Ce, yang hanya memancarkan aura Tianxuan, Jiu Fang Yu bahkan tidak tertarik untuk melihatnya. Dia adalah orang yang sangat berbakat yang diketahui semua orang di dunia iblis fantasi. Dia adalah orang pertama dari klan Jiu Fang, dan merupakan hanya seorang Tianxuan. Di matanya, dia bahkan tidak pantas menerima kata sampah. Dia memiringkan kepalanya dan berkata dengan malas, "Siapa kamu? Bagaimana saya akan menangani Su Zizan? Kapan giliran Anda menjadi seorang Tianxuan yang berbakat? Apakah Anda sampah yang diadopsi oleh kepala keluarga Yun yang baru saja menentang Yang Mulia Pangeran Huai? Ya. Mengapa? Mungkinkah Anda akan pergi berperang atas nama keluarga Yun selanjutnya? Apakah itu Anda?" Hahaha. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Jiu Fang Yu tertawa terbahak-bahak. Yun Ce juga tertawa, "Kamu benar, akulah yang bertarung atas nama keluarga Yun, dan aku juga lawanmu saat ini." Hah, tawa Jiu Fang Yu tiba-tiba berhenti. Lalu dia tertawa lagi, tertawa terbahak-bahak hingga hampir kehabisan napas. "Kamu sepotong sampah di alam Tianxuan, mewakili keluarga Yun. Lawanku, hahaha, hahaha." Kata-kata Jiu Fang Yu sebelumnya hanyalah sarkasme murni. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Yun akan mengirim seseorang dari alam Tianxuan untuk bertarung, karena pada level ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menambah jumlah dalam duel ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa Yun Ce benar-benar memberikan jawaban tegasnya membuatnya merasa seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Orang-orang di meja timur langsung tertawa, dan suara tawa yang sama terdengar dari setiap sudut aula. Kekalahan guru sudah pasti. Setelah kekalahan Suzy, mereka adalah peserta terakhir yang tersisa. Duel ini berasal dari keluarga Yun, dan hasilnya juga terkait dengan masa depan keluarga Yun. Jadi satu orang dari keluarga Yun harus melakukannya, tetap bertarung. Meskipun generasi muda keluarga Yun semakin lemah dan kekalahan tidak bisa dihindari, keluarga Yun sebelumnya mengklaim bahwa mereka bisa kalah, tetapi mereka tidak boleh kehilangan tulang punggung dan momentum. Kirimkan anggota terkuat dari generasi muda, lawan Jiu Fang Yu dengan seluruh kekuatannya,
dan tetap pantang menyerah meski kalah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan seseorang yang hanya memiliki alam Tianxuan dan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas panggung atau membuat angka untuk bertarung atas nama keluarga Yun. Jika mereka benar-benar melakukan ini, keluarga Yun akan mempermalukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika semua orang tertawa, mereka semua berpikir bahwa ini hanyalah keputusan Yun Che sendiri. Orang-orang masih dengan jelas menyadari berbagai tindakan impulsif dan kata-katanya yang telah membuat orang takut sampai mati. Anak ini di sini untuk mengolok-olokmu, kan? Aku pernah melihatnya berhadapan langsung dengan Pangeran Huai sebelumnya, dan kupikir dia sangat berani, tapi ternyata dia hanyalah orang bodoh. Dia berada di alam Tianxuan dan tidak sebaik saya, namun dia masih ingin mewakili keluarga Yun. Tidakkah dia tahu bahwa dia mencoba mengambil keuntungan dari keluarga Yun? Aku tidak tahan lagi. Jika itu aku mungkin tidak akan bisa bertemu siapapun lagi. Bagaimana kepala keluarga Yun yang bermartabat bisa menerima anak angkat seperti itu? Aduh, Seluruh penonton tertawa terbahak-bahak, dan Ratu Iblis kecil juga mengerutkan kening. Terdengar tawa ringan, Pangeran Huai berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Yun Che, apakah kamu ingin mewakili keluarga Yun dalam pertempuran? Aku ingin tahu apakah ini keputusanmu atau keputusan Yun Qinghong." Yun Che tidak menjawab. Yun Qinghong berdiri perlahan dan menatap Raja Huai. Saat semua orang mengira dia akan memvetonya, dia berkata dengan tenang, "Tentu saja itu keputusanku. Orang terakhir dari faksi kita juga adalah orang itu mewakili keluarga Yunku dalam pertempuran adalah Yun Che." Apakah Pangeran Huai keberatan? Wow, tidak mengherankan, begitu kata-kata Yun Qinghong keluar, seluruh aula menjadi gempar. Hampir semua orang tercengang. Saat suara yang lebih keras datang dari segala arah, Yun Qinghong bahkan tidak perlu mendengarkan untuk mengetahui bahwa mereka semua sedang membicarakan apa. Itu pasti sesuatu seperti, Yun Qinghong pasti gila. Namun, tidak semua orang seperti ini. Ada yang menatap dan ada yang tertawa. Namun, Raja Huai tidak tertawa. Ada juga banyak orang di 12 keluarga yang bijaksana. Banyak orang di 12 keluarga mengetahui bahwa Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit diserang di luar kota 3 bulan lalu dan diselamatkan oleh Yun Che. Terutama klan Tianxia, klan Helian, serta Raja Huai dan lainnya, mereka juga tahu bahwa Yun Che tidak hanya menyelamatkan mereka dari 3 orang yang berada di alam mendalam Tyrant tingkat pertama, tetapi juga membunuh Tuan tingkat pertama, dalam sekejap. Kekuatannya tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Keputusan Yun Qinghong dengan jelas menunjukkan hal ini. Karena Yun Qinghong jelas bukan orang bodoh. Qibao, ketika Yun Che menyelamatkanmu hari itu, apakah dia benar-benar membunuh Tuan tingkat pertama hanya dengan satu gerakan? Duduk di meja keluarga Tianxia, Tian Xiaowudi mengkonfirmasi ke Tianxia nomor 7. Tentu saja benar, nomor 7 di bawah langit mengangguk dengan pasti. Paman ketiga, saya ada di sana pada saat itu dan melihatnya dengan jelas dengan mata kepala sendiri. Aku menguji kekuatannya hari itu. Nomor 1 di bawah langit menatap langsung ke arah Yun Che dan berkata, ketika dia mengambil tindakan, aura energinya yang dalam masih berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit. Ini benar, tetapi pertarungannya, itu benar. Kekuatannya, tapi setidaknya dia berada di alam mendalam tiran tingkat keempat. Dalam pertempuran ini, belum tentu Jiu Fang Yu yang menang, aku berharap akan terkejut. Kata, setidaknya, sangat kuat untuk menjadi yang terbaik di dunia. Tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant adalah kekuatan yang telah dia uji hari itu, tapi dia juga merasa bahwa kemungkinan besar itu bukan kekuatan penuh Yun Che sama sekali. Seseorang yang cukup pintar pasti tidak akan dengan mudah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Jika itu benar-benar masalahnya, maka akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton. Alam Tianxuan tingkat ke-10, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Tuan di tahap tengah. Bagaimana ini bisa dicapai? Di dalam seluruh sejarah alam iblis ilusi, tidak pernah ada yang dilebih-lebihkan seperti itu. Kekuatan pertempurannya telah melampaui, yang tak terkalahkan di dunia mengerutkan kening, tapi kemudian dia menghela nafas diam-diam. Oh, bahkan jika kekuatannya benar-benar melampaui alam baksuan tingkat keempat, jadi bagaimana jika dia mengalahkan Jiu Fang Yu?
Situasi kekalahan yang membawa malapetaka adalah tidak mungkin berubah. Jiu Fangyu dikalahkan, dan mereka masih memiliki anak laki-laki dari keluarga Xiao, gadis dari keluarga Qiang, dan ketiga putra Pangeran Huai dan Pangeran Zong. Setidaknya kita bisa mendapatkan kembali banyak momentum. Tianxia Xiongtu berkata dengan mata miring, saya ingin melihat apakah anak ini dapat mengejutkan kita. Jika anak ini benar-benar dapat memenangkan permainan ini, dia akan menamparkan lawannya dengan keras, kalah lebih banyak dengan nyaman. Yun Qinghong membuatnya muncul terakhir, ini seharusnya menjadi tujuannya. Namun, Yun Ce hanyalah anak angkat Yun Qinghong. Dia bukan anggota keluarga Yun. Secara logika, dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mewakili keluarga Yun dalam pertempuran, kata nomor 1 di bawah langit. Tidak ada keberatan di sana, jadi apa yang kamu khawatirkan? Tianxia Xiongtu melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika mereka mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan mengungkitnya. Mereka lebih suka mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan keluarga Yun. Kuharap anak ini benar-benar bisa menang. Tidak keberatan? Tentu saja tidak keberatan, Pangeran Huai berkata sambil tersenyum, Tuan Yun sangat mempercayai putra angkat Anda. Tampaknya putra angkat Anda pasti luar biasa. Saya, Raja, hanya akan menunggu pertarungan seru selanjutnya, hehehe. Masalah ini bukan hal sepele, harap berpikir 2 kali. Para tetua keluarga Yun tidak bisa duduk diam sama sekali, dan mereka semua berbicara dengan penuh semangat. Seorang murid muda dari keluarga Yun dengan cepat berdiri di depan Yun Qinghong dan berkata, Guru, murid ini meminta untuk bertarung menggantikan Yun Ce. Meskipun murid ini tidak berbakat, dia akan berjuang sampai akhir dan tidak akan pernah mempermalukan orang lain, keluarga. Berhenti bicara, Yun Qinghong melambaikan tangannya dengan tegas, kembali ke tempat dudukmu. Jika ada yang ingin kau katakan, kita bisa menunggu sampai pertandingan selesai. Suara Yun Qinghong tegas dan tegas, semua tetua dan murid saling memandang dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yun Qinghong duduk dan menatap Yun Ce di atas panggung. Dia teringat dalam pikirannya kecepatan dan kemampuan sembunyi-sembunyi yang membuatnya takjub 3 hari yang lalu, dan ledakan Golden Crow di luar Night Demon Imperial City. Meskipun dia belum pernah benar-benar menguji kekuatan Yun Ce, hanya karena dia menyinggung Ratu Iblis kecil malam itu dan kembali hidup-hidup sudah cukup baginya untuk percaya bahwa kekuatan putranya pasti lebih baik dari yang dia harapkan. CR, coba saya lihat penampilan seperti apa yang akan Anda tampilkan sebagai seorang ayah. Tidak semua orang di kota Kaisar Iblis tahu tentang penyelamatan Yun Ce terhadap Xiao Yun dan nomor 6 di bawah langit dari 3 tuan, atau bahkan jika mereka mendengarnya, mereka tidak akan mengingat nama asing sama sekali. Jiu Fangyu adalah salah satu di antara mereka. Di alam Tianxuan tingkat 10, bahkan jika seseorang sangat berbakat, dia masih setengah langkah lebih dekat dengan kekuatan Wang Xuan. Di acara seperti Aula Kaisar Iblis, tempat semua pahlawan dari dunia berkumpul, Jiu Fangyu bahkan merasakan rasa terhina saat menghadapi lawan setingkat sampah ini. Untuk mencairkan rasa terhina ini sebanyak mungkin, dia merasa bahwa dia tidak boleh lawan yang bisa ditusuk sampai mati dengan 1 jari ini langsung dikalahkan, tapi dia harus dipermalukan semaksimal mungkin, kalau tidak dia akan merasa malu melihat siapapun di masa depan. Dia berdiri di sana dengan posisi miring, mengaitkan jarinya ke arah Yun Ce, dan berkata dengan suara lembut dan lumpuh, kalau begitu bertarung, ayo, ambil senjatamu, dan serang aku sebanyak yang kamu mau, aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memotong aku 3 kali. 10 kali, jika aku bergerak, aku kalah, bagaimana dengan itu? Hei, Yun Ce tersenyum tipis, tidak, menurutku senjata tidak diperlukan untuk menghadapimu. Petik 2. Jiu Fangyu segera tertawa dalam kemarahan. Sekarang dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bertemu dengan orang yang lemah, tapi benar-benar idiot. Berdiri, berhadap-hadapan dengannya, dia merasakan selera dan levelnya sendiri, bahkan IQ-ku menjadi sangat buruk, diturunkan. Bab 554, ia sebenarnya tidak perlu pakai senjata, karena pakai senjata atau tidak, hasilnya akan sama persis. Ucap Jiu Fangyu dengan sudut mulut bergerak-gerak. Apakah kamu yakin ingin diam dan biarkan aku menyerang 30 kali terlebih dahulu? Yun Ce memutar pergelangan tangannya dan menunjukkan ekspresi provokatif. Berhenti bicara omong kosong. Jiu Fangyu sudah tidak sabar, kamu adalah sampah, jangan katakan 30 gerakan. Aku hanya berdiri diam dan membiarkanmu melakukan 300 gerakan,
dan kamu bahkan tidak berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Benarkah? Yun Che tampak terkejut, dan dia menggerakkan pergelangan tangannya lebih keras. Kalau begitu aku akan mencobanya. Kata-kata Jiu Fangyu bukannya bodoh. Ada kesenjangan antara alam Tianxuan dan alam Baksuan, dan perbedaan antara alam Wangsuan dan alam Baksuan bisa disebut jurang. Dibandingkan dengan alam Baksuan, alam Tianxuan pada dasarnya adalah kesenjangan antara bumi dan langit. Seorang tuan dapat melepaskan kekuatan misterius untuk bertahan sesuka hati, tetapi seorang praktisi mendalam di alam mendalam langit bahkan tidak dapat berpikir untuk melukai sehelai rambut pun bahkan jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Alam mendalam langit dan alam Basuan tidak bisa disebut perbedaan level, mereka hanya setara dengan dua dunia. Oleh karena itu, meskipun semua orang merasa Jiu Fangyu sedikit sombong dan sombong, kecuali mereka yang mengetahui kekuatan tempur Yun Che, tidak ada yang merasa Jiu Fangyu berusaha meyakinkan orang lain. Yun Che melangkah maju, berjalan perlahan di depan Jiu Fangyu, berdiri 3 langkah di depannya, lalu perlahan mengangkat lengan kanannya, menggoyangkannya ke arah Jiu Fangyu seperti demonstrasi. Dia mengepalkan tinjunya dan menegaskan lagi, saat aku memukul kamu, apakah kamu yakin tidak akan memblokirnya? Jiu Fangyu mencibir, apakah kamu tuli? Sudah kubilang, jangan menghalanginya. Bahkan jika aku bergerak, kamu menang. Ini adalah belas kasihanku yang besar dan memberimu kesempatan sampah ini. Jika kamu membuat tinta lagi tandanya, aku akan menjatuhkanmu sekarang juga. Oke, Yun Che mengangguk dan mengangkat tinjunya, jika itu masalahnya, maka aku akan bertarung, dan kamu harus menerimanya gelombang-gelombang. Setelah menyelesaikan kata terakhir, Yun Che dengan cepat mengambil langkah ke depan dan meninju, mengenai jantung Jiu Fangyu. Pukulan Yun Che tidak terlalu cepat, dan aura energi dalam yang dilepaskan dari tinjunya memang berada di puncak alam mendalam langit. Namun, aura energi dalam tidak kuat. Semua orang dapat melihat bahwa pukulan Yun Che bahkan tidak kuat, sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Banyak orang di aula meremehkannya. Bahkan Jiu Fangyu, bahkan aku, tidak dapat dengan mudah menerima pukulan yang tampak lembut ini tanpa menggunakan senjata atau menggunakan seluruh kekuatannya. Betapa bodohnya dia yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Melihat tinju Yun Che mendekat sedikit demi sedikit, Jiu Fangyu mencibir. Dia memang tidak bisa bergerak, tapi bukan berarti dia tidak akan melawan. Menurut pendapatnya, untuk seseorang seperti Yun Che, selama dia menggunakan energinya yang dalam untuk melakukan serangan balik sedikit, tangannya dapat dengan mudah dilumpuhkan. Melihat mata Jiu Fangyu, Yun Che bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dia mencibir diam-diam di dalam hatinya, dan tinju kanan yang diayunkannya tiba-tiba berakselerasi, dan sepertinya itu mengenai jantung Jiu Fangyu, tidak ringan atau keras, dan berkata suaranya dari, bang, tidak ringan atau berat, tapi ada suara benturan yang sangat membosankan. Seperti yang diharapkan oleh semua orang, Jiu Fangyu tidak mundur selangkah dan tubuhnya bahkan tidak bergoyang di bawah pukulan Yun Che. Terdengar suara tawa yang sangat besar di aula, namun tawa itu tidak berlangsung lama dan perlahan mereda, karena mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang sepertinya tidak beres. Di bawah pukulan keras Yun Che, Jiu Fangyu tidak mundur, dan tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Bahkan ekspresinya membeku di sana, sampai Yun Che tanpa tergesa-gesa mengangkat tinju yang mengenai jantungnya. Setelah menarik kembali, ekspresinya tetap tidak berubah, dan dia tidak mengeluarkan suara mengejek atau sarkastik di mulutnya. Yun Che mundur selangkah dan menatap Jiu Fangyu sambil tersenyum. Apa yang terjadi? Akhirnya, suara serak keluar dari mulut Jiu Fangyu, matanya begitu lebar hingga hampir melompat keluar dari rongganya. Kemudian, tubuhnya perlahan turun seperti tumpukan lumpur, dan tiba-tiba dia berlutut hingga dia tergeletak di tanah. Tangannya menutupi jantungnya yang kesakitan, dan dia meringkuk di sana seperti udang. Seluruh tubuhnya menggigil, dan keringat dingin di keningnya seperti hujan lebat, seperti menetes ke bawah. Kemudian, sejumlah besar darah bercampur busa putih dengan cepat mengalir keluar dari mulutnya, dan kemudian, aliran darah juga mengalir dari lubang hidungnya, mata, dan telinga. Apa? Semua orang di aula tercengang, hampir tercengang. Beberapa kepala keluarga, pangeran, dan tetua berdiri, tiba-tiba, dengan wajah terkejut. Setelah Jiu Fangyu tertegun beberapa saat, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dia terbang dari tempat duduknya dan mendarat di sebelah Jiu Fangyu.
Dia menariknya dari tanah. Setelah Xuan Qi dengan cepat melewati tubuhnya, ekspresinya berubah drastis lagi. Sepasang mata menatap tajam ke arah Yun Ce. Kamu. Saat dia mengetahuinya, organ dalam Jiu Fangkui telah tergeser seluruhnya, dan lebih dari selusin tulang dada telah berubah bentuk. Meskipun tidak patah, mereka lebih menakutkan daripada patah, seolah-olah telah ditekuk secara paksa. Kecuali bagian vitalnya, seluruh dadanya hampir berubah menjadi bola pasta, dan meridian yang tak terhitung jumlahnya patah. Lukanya hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa berat. Jauh lebih parah dari perkiraan Jiu Fangkui. Dia telah berada di tanah selama 10 napas. Kepala keluarga Jiu Fang, kamu dikalahkan. Menghadapi tatapan mematikan Jiu Fangkui, Yun Ce tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang. Serangan Yun Ce barusan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi memiliki kekuatan puluhan ribu kilogram. Jika Jiu Fangyu melawan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa melawan, tetapi menghadapi Yun Ce yang hanya memiliki alam Tianxuan, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatannya. Pukulan Yun Ce tidak menjatuhkannya kembali, tapi kekuatan penghancur yang sangat mengerikan berubah menjadi aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya saat menyentuh tubuhnya. Dengan mudah menerobos energi pelindung yang dalam, itu berdampak pada setiap sudut tubuhnya, menghancurkan sebagian besar hidupnya. Apa yang terjadi? Xiao Yun, seperti kebanyakan orang, benar-benar bingung. Melumpuhkan Jiu Fangyu dengan satu serangan. Bisik Yun Qinghong. Dia dan Mu Yurou saling memandang, dan keduanya melihat keterkejutan yang mendalam di mata satu sama lain. Semua orang di aula utama tercengang, semua tuan tampak ngeri, dan bahkan wajah Raja Huai menjadi kaku untuk waktu yang lama. Dia secara alami tahu bahwa Yun Ce telah membunuh tuan tingkat pertama dengan satu gerakan 3 bulan lalu. Ketika Jiu Fangyu menunjukkan kesombongan, dia merasa bahwa Jiu Fangyu akan menderita kerugian besar, tetapi dia tidak mengingatkan Jiu Fangyu. Tapi untuk melihat jika Yun Ce, yang jelas-jelas hanya berada di alam Tianxuan, benar-benar sekuat yang diberitakan. Akibatnya, dia sangat terkejut dengan kedalaman pikiran liciknya. Satu pukulan, hanya satu pukulan, menyebabkan Jiu Fangyu, yang memiliki kekuatan mendalam alam tirani tingkat keempat, terluka parah dan lumpuh, dengan 7 lubangnya berdarah. Cara Pangeran Huai memandang Yun Ce tiba-tiba berubah, dan cara semua orang memandang Yun Ce berubah total. Bahkan hingga saat ini, kebanyakan orang masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Putra Yun Ce, luka Jiu Fangyu sangat serius sehingga kesadarannya benar-benar segar. Seluruh tubuh Jiu Fangkui penuh amarah dan dia menatap Yun Ce dengan tajam. Kamu benar-benar memberikan pukulan yang begitu berat kepada anakku. Jadi, apa yang diinginkan kepala keluarga Jiu Fang? Sebagai kepala keluarga Jiu Fang, kemarahan dan penindasan kekuatan mendalam Jiu Fangkui bukanlah masalah kecil, tetapi di mata Yun Ce, itu bukan apa-apa. Dia telah menghadapi pemandangan seperti ini bukan 10.000 kali, tetapi juga 8.000 kali, katanya perlahan. Putramu yang bersikeras berdiri di sana dan membiarkanku menyerang 30 kali. Aku tidak membuat permintaan sedikit pun dalam hal ini. Aku takut putramu tidak akan sanggup menanggungnya, jadi aku baik hati dan tidak menggunakan kekuatan penuhku, tapi aku tidak menyangka tubuhnya begitu buruk. Dia berlutut hanya dengan satu pukulan. Bukan saja Patriark Jiu Fang tidak berterima kasih atas belas kasihanku, tapi dia juga ingin menuduhku pada gilirannya. Pada konfrontasi sebelumnya dengan Pangeran Huai, Jiu Fangkui sudah pernah merasakan lidah tajam Yun Ce. Saat menghadapi Pangeran Huai ia tetap tenang dan gayung bersambut, tak terkecuali Jiu Fangkui. Luka di tubuh Jiu Fangyu sangat serius. Satu gerakan buruk bahkan bisa membuatnya berisiko menjadi cacat di masa depan. Sekarang dia dicekik oleh orang yang melukai putranya dengan serius. Otot-otot di wajah marah Jiu Fangkui bergetar dan dia menggeram. Ini hanya pertandingan tanding, tapi kamu sangat kejam. Jika ada yang tidak beres dengan anakku, aku akan membunuhmu. Apakah aku bertindak kejam? Yun Ce menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, Jiu Fangyu dengan jahat meracuni Su Zizan tadi. Apa yang dikatakan kepala keluarga Jiu Fang? Aku tidak cukup kuat. Tapi aku masih bisa-bisakah kamu menyalahkan orang lain? Di medan perang, bagaimana kamu bisa mengharapkan musuh bebuyutanmu bersikap lembut padamu? Kamu, wajah Jiu Fangkui tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. Jiu Fangkui, putramu telah kalah. Mengapa kamu tidak menjatuhkannya? Kamu sangat ingin memamerkan kekuatanmu kepada junior. Suara mengejek Su Xiangnan terdengar, putramu tidak terlalu kuat.
tapi dia masih mampu melakukannya. Anda begitu sombong, dan Anda sepenuhnya harus disalahkan atas kekalahan yang begitu buruk. Sebagai seorang ayah, Anda malu karena kurangnya disiplin yang ketat. Apakah Anda ingin membalas dendam terhadap junior? Hehe, apakah keluarga Jiu Fang semuanya sekelompok orang? Jerawat konyol yang bahkan tidak bisa hilang. Su Zizan pernah diracuni oleh Jiu Fangyu sebelumnya, dan dia masih ingat kelakuan Jiu Fangkui. Dia tidak menyangka pembalasan akan datang secepat ini. Di satu sisi, dia berbicara untuk membela Yun Che. Tentu saja, dia juga ingin tangkap dia. Ada peluang untuk menambah penghinaan terhadap cederanya. Kata-kata ini membuat hatiku merasa sangat nyaman, dan rasanya sangat menyenangkan untuk melampiaskan kebencian dan amarah yang selama ini tertahan di dada Su Zizan karena racun parah di tubuhnya. Bersambung.